kita harus menginput data dalam bentuk Excel ya Bapak Ibu. Cuma beda tampilannya kalau kita lihat, kita harus buat 3 kolom ya, nomor subjek 1 sampai bawah ini dari screenshotnya nggak tercover ya, karena kan total tadi berapa 15 kali 4 ada 60 ya. Kemudian ini sekolah itu X variabel independen. Seringkali Bapak Ibu itu kalau yang ini tuh sering salah ya, sering kalah begini. Kalau ada jenis sekolah misalkan terus di dalamnya ada 4 kategori tadi, mana variabel independennya itu seringkali yang disebut kategorinya itu beda. Kalau kategori kan kategori, kalau variabel ya dalam contohnya adalah jenis sekolah X, di dalamnya ada 4 kategori gitu ya. Sementara IQ-nya Y ya. Kemudian kalau kita lihat di sini jenis sekolah bisa kita input secara verbal Bapak Ibu ya. Jadi ada sekolah internasional, SMP internasional dan seterusnya. Kemudian kolom terakhir IQ. Kemudian kita simpan. Tadi udah kita simpan ke bentuk Excel, kemudian kita akan convert ke CSV ya, kemudian kita save. Kemudian setelah kita konversi ke CSV, kita buka dengan JASP, akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk analisis, kemudian yang juga krusial, ini kan ada kode teks ya, untuk jenis sekolah ini ada SMP internasional, rintisan internasional dan seterusnya. Seringkali sekuennya, urutannya itu disesuaikan dengan abjad gitu ya. Padahal idealnya kita urut secara teoritik yang mana paling besar IQ-nya. Kalau secara teoritik misalkan SMP internasional paling tinggi itu harus nomor urut 1 gitu ya. Kemudian nomor urut 2 rintisan internasional, ketiga nasional, keempat biasa. Ini bisa kita manipulasi di kolom ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ANOVA classical. Kemudian kita pindah jenis sekolah ke fix factor di sini ya. Kemudian IQ ke dependent variable ya, Bapak Ibu di sini. Kemudian akan muncul hasil seperti ini ya. Hasilnya kalau kita lihat di sini ada kolom cases atau jenis sekolah, residual ini jenis sekolah ini berarti derajat bebas sumber variasi antar kelompok. Kalau residual ini sumber variasi dalam kelompok. Sum of square atau jumlah kuadrat ini ada 2 juga ya, antar kelompok dan dalam kelompok. Jenis sekolah ini termasuk antar kelompok, residual dalam kelompok, derajat bebas masing-masing tadi untuk antar kelompok atau jenis sekolah ada 3, untuk dalam kelompok atau residual ada 5, 6. Min square ini adalah min kuadrat ya Bapak Ibu, yang kita peroleh dengan membagi jumlah kuadrat antar kelompok dengan derajat bebasnya, jumlah kuadrat dalam kelompok atau residual dengan derajat bebasnya, ketemu nilai masing-masing. Kemudian F hitung kita peroleh dari membagi min kuadrat antar kelompok dengan min kuadrat dalam kelompok. Kemudian eta square dan omega square ini adalah efek Zeiss yang saya jelaskan sebelumnya. Ketemu untuk eta square-nya 0,52 atau 52%, untuk omega square-nya 0,49 atau 49%. Yang terakhir adalah statistik deskriptif, min dan standar deviasi dan N. N ini berarti jumlah siswa untuk masing-masing sekolah ya, SMP biasa sampai rintisan internasional masing-masing 15. Kemudian deviasi standar, kemudian min-nya rata-ratanya. Oke, nanti saya kirim, bisa dicoba ya Bapak Ibu ya. Saya kira cukup ya, karena sebenarnya selain between subject one way ANOVA, ada juga slide saya kedua, namanya ini ya. Ada within subject one way ANOVA. Nah, ini masih one way sama ya. Kalau one way, seperti yang saya jelaskan ya, itu hanya melibatkan satu variabel independen, hanya satu X. Kalau two way ANOVA, itu disebut juga dengan faktorial nanti, di mana kalau two way itu variabel independennya atau X itu lebih dari 1, seperti regresi sederhana Bapak Ibu ya. Regresi sederhana itu kan 1X ya. Kalau berganda berarti ada X1, X2. Kalau one way berarti 1X, kalau two way berarti 2X. Nah, perbedaannya kalau dalam regresi variabel independen itu berskala interval atau rasio. Kalau dalam ANOVA variabel independen itu berisi kategori yang 2 atau lebih, yang itu kategori itu hanya bersifat nominal atau kualitatif. Seperti tadi, SMP, jenis SMP ada SMP
apa namanya internasional dan seterusnya, kita nggak perlu ngukur kan, kodenya udah secara natural udah ada, kita tinggal mengcoding ya, atau tadi menginput dalam bentuk teks tadi. Ya intinya one way itu satu variabel independen. Nah kalau ANOVA berarti di dalamnya bisa 2 atau lebih kategori. Sebelum ANOVA sebenarnya ada bahasan tentang t-test Bapak Ibu ya. Tapi ini kita skip langsung ANOVA. Kalau t-test intinya satu variabel independen, di dalamnya ada 2 kategori, jenis kelamin misalkan laki-laki perempuan. Tetapi kalau ANOVA ya bisa menghandle kategori 2 atau lebih dalam satu variabel independen. Itu ya. Kemudian between subject tadi prinsipnya ada beberapa kategori atau perlakuan dalam variabel independen ya. Nah, kemudian masing-masing kategori atau perlakuan dalam variabel independen kalau itu between subject diisi oleh kelompok yang berbeda. Contohnya tadi ya. Contohnya ada 4 jenis sekolah internasional SMP, masing-masing ada 15 responden yang berbeda. Kalau within subject itu perbedaan perlakuan atau kelompok dalam variabel independen itu diberikan ke kelompok responden yang sama secara berulang ya, misalkan pre-test, post-test ya, pre-test, post-test 1, post-test 2 dan seterusnya gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Saya kira untuk ANOVA cukup between subject ya Bapak Ibu, untuk within mungkin bisa dipelajari, tapi nanti juga saya kirim ya slide-nya. Monggo kalau ada pertanyaan. Sudah jelas berarti ya? Atau monggo loh, kalau ada pertanyaan. Berarti kalau bedanya ANOVA sama regresi itu perbedaan di variabel aja, Pak ya? Oke, leres Bapak. Ya, perbedaan di karakteristik variabel independennya Pak. Oke, leres. Kalau Y-nya, dependennya itu sama. Dia harus diukur atau dalam bentuk minimal skala interval atau rasio, termasuk AHIU tadi Bapak ya. Ya. Sementara untuk variabel independennya kalau regresi itu diukur pada skala interval atau rasio. Sementara kalau ANOVA berupa kategori tadi yang sifatnya nominal. Nominal berarti cuma coding Pak, label gitu ya. Tidak punya makna kuantitatif kalau itu ANOVA. Kalau regresi ya harus diukur dalam skala interval, baik variabel independen X maupun variabel dependennya Y. Mungkin cukup nggih. Nanti materinya bisa saya upload, monggo nanti bisa diperagakan, terutama yang penting Bapak Ibu mungkin kalau udah level S2 bisa pragmatis mawon ya, mungkin tidak harus fokus di manualnya. Yang penting ke depan Bapak Ibu sekalian, mas-mas sekalian, mbak-mbak sekalian punya skill applied-nya menggunakan JSP. Yang paling penting itu sebenarnya. Sembari memahami substansinya seperti apa sih perbedaan antara regresi, ANOVA, one way, two way itu maksudnya apa, terus between subject maksudnya apa, within subject seperti apa, gitu aja sebenarnya, sehingga nanti ketika ada soal, ya misalkan ada soal, silahkan dijawab menggunakan JSP, Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan benar, menerapkan analisis statistik yang benar menggunakan software, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mohon maaf ada keterlambatan karena ada meeting mulai pagi sampai siang tadi ya. Segera materinya akan saya kirim ke ketua kelasnya Mas Alfian ya, Mas Alfian ya. Mas Alfan ya. Oh iya. Oke, Pak. Oke, siap. Oke. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya perlu screenshot. Mohon maaf sebentar ya, sebentar. Oke, siap. Bukti kuliah soalnya. Ya. Hidupkan kameranya. Ini di mana saja Bapak Ibu situasinya? Situasi lokasinya. Ada yang bilang nggak ini? Wah, Pak Surwan. Kalimantan? Jakarta? Saya kebetulan di Malang. Oh, siap.
Kalau di Malang ketemu aja Pak, monggo sharing-sharing, nggak masalah ya. Siap Pak. Pengen mendalami atau mengklarifikasi gitu ya. Oke, siap. Berarti bisa berkonsultasi ke kampus ya? Wah, sangat bisa. Ini sebenarnya kampus sampun luring ini ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak.